طيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمين. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sudah sepatutnya kita membuka setiap aktivitas kita tentunya dengan memuji Allah dan bersyukur atas sekecil apapun kebaikan nikmat yang Allah masih berikan kepada kita. Allah masih memberikan nikmat kehidupan. Allah masih menguatkan kesehatan kita. Dan yang tidak kalah pentingnya, Allah masih menguatkan iman dan Islam kita sehingga alhamdulillah kita masih dimudahkan dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan senantiasa kita tujukan hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan Allah catat dia sebagai amal salih yang Allah jadikan dia seberat-beratnya timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak nanti. Alhamdulillah kita bisa dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah ini dalam rangka kita mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dari pembahasan kita berkaitan dengan ridha kita terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tentunya doakan, sisipkan di dalam majelis ilmu ini bagi siapa saja saudara-saudari kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakitnya, mudah-mudahan Allah karuniakan kesabaran ke dalam hatinya. Allah sehatkan kembali sehingga bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dan kita alhamdulillah yang sehat, semoga Allah tambah nikmat sehat kepada kita. Bagi siapa saja yang sedang ada urusannya, kebaikannya, mudah-mudahan urusannya senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, sekali lagi beruntung setiap hamba yang kalau setiap hari dia senantiasa mendapatkan 3 hal kata Rasul. Dan tadi saya sudah buka doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kalau orang tidak mendapatkan setiap harinya ilmu yang pertama, rugi dia.
atau dia diluputkan dari rizki yang halal, rugi dia. Atau bahkan naudzubillah amalnya mardud, tertolak, rugi dia. Ya. Jadi setiap hari seorang hamba punya kewajiban untuk menambah ilmunya setiap hari. Itu maksud doa yang diajarkan oleh Nabi begitu. Jadi ilmu kita yang dimaksud tentunya di sini ilmu syar'i, ilmu agama kita harus bertambah terus setiap hari. Oleh karena itu para ulama memberikan nasihat kepada siapapun agar kita minimal punya kajian rutin setiap pekannya. Ya, dalam rangka terus ilmu kita bertambah. Ya, karena itu yang diminta oleh Nabi, diajarkan oleh Nabi kepada kita. Ilmu kita bertambah setiap hari. Maka mudah-mudahan di majelis yang mulia ini kita meminta kepada Allah 3 hal ini selalu kita dapatkan. Dan kemudian rizki yang apa? Yang halal, yang thayyib. Dan jangan dimaknai bahwasanya rizki itu hanya sekedar uang saja, enggak. Sehat juga rizki, keluarga juga rizki, tetangga yang salehah juga rizki. Ya. Jadi tiap hari kita minta agar apa? Rizki kita didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun bukan sekedar apa? Bentuk usaha, bentuk uang, enggak. Tapi kita diberikan sehat saja itu sudah rizki. Kita diberikan kesempatan berjalan menuju masjid Allah itu rizki. Kita bisa tersenyum kepada pasangan kita itu rizki. Kita bisa apa? Berkata yang lembut, memeluk anak kita itu rizki. Kemudian yang ketiga, wa amalan mutaqabbalah, amal yang diterima. Maka kewajiban bagi kita berada di atas sunnahnya Rasulullah SAW agar amal kita apa? Mutaqabbalah, diterima. Jangan sampai sekalipun sedetik pun kita menyelisihi dari Nabi SAW. Maka 3 hal ini harus senantiasa kita ingat-ingat ya, agar apa? Tiap hari ilmu kita bertambah, rizki kita juga apa? Datang. Kemudian amalan kita apa? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasan kita pada pagi menjelang siang hari ini, ridho terhadap ketetapan Allah. Ini bahasan yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Ya, upaya seorang hamba untuk mensucikan jiwanya. Karena ridho itu, ridho terhadap takdir yang Allah tetapkan buat siapapun, itu bagian dari apa? Tazkiyatun nufus. Dan setiap kita berkewajiban untuk senantiasa mentazkiyah diri kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung, itu Allah janjikan keberuntungan. Bagi siapa? Man zakkaha. Bagi siapa saja yang apa? Yang dia selalu mensucikan jiwanya dari segala kekotoran hati, dari segala kesombongan, dari sifat mengeluh, dari sifat tidak ridho. Ya, jadi bahasan kita ini sebenarnya bahasan tentang tazkiyah an-nufus. Upaya kita untuk selalu mensucikan jiwa kita dari segala kekotoran hati, kekotoran amal ibadah kita. Dan ini Allah memuji orang yang senantiasa mentazkiyah dirinya. Allah menjadikan keberuntungan yang besar bagi orang-orang yang senantiasa melakukan proses tazkiyatun nufus. Saking tingginya nilai tentang tazkiyatun nufus ini, Bapak Ibu sekalian, sampai Allah memuji seorang manusia yang kedudukannya bahkan tipis di bawah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Karena orang ini suka mentazkiyah dirinya. Dalam surah Al-Lail itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasayujannabuhal
atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Ada yang hafal surat ini dari awal? Ada hadiah tidak? Lupa ibu-ibunya. Ada yang hafal surah Al-Lail? Ini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang seorang manusia yang kedudukannya di bawah para nabi dan rasul. Satu-satunya manusia di alam semesta ini yang sampai Allah puji lewat ayat ini walaupun tidak disebutkan namanya, tapi isyaratnya nampak jelas. Kata Allah, wasayujannabuhal atqa. Akan kami selamatkan orang yang atqa, orang yang paling bertakwa. Siapa yang dimaksud? Abu Bakar As-Siddiq. Oleh karena itu gelar Abu Bakar bukan sekedar As-Siddiq. Nama asli Abu Bakar siapa, Pak? Nama aslinya siapa? Bapak kenal Abu Bakar apa enggak? Bukan Abu Bakar Bekasi ya. Nama Abu Bakar kan bukan As-Siddiq. Itu As-Siddiq gelar. Ya. Siapa? Siapa? Abdullah. Ya. Bin Abi Quhafah. As-Siddiq itu gelar. Berikutnya sama, gelar yang berikutnya bahkan Allah turunkan dari langit, yaitu dia adalah Al-Atqa, orang yang paling bertakwa. Makanya sepakat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada orang yang paling bertakwa setelah Rasulullah kecuali Abu Bakar. Bahkan setelah para nabi dan rasul kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Apa kerjaan beliau? Wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti ma lahu. Orang ini kerjaannya itu selalu dia memberikan apa? Sedekah-sedekahnya dengan hartanya. Maka kalau kita baca dalam sejarah, itu Abu Bakar pengorbanan hartanya nggak ada yang bisa ngalahin. Siapa yang paling banyak memerdekakan budak kecuali Abu Bakar? Nggak ada yang melampaui Abu Bakar dalam soal harta. Ya, Abu Bakar itu hartanya semuanya untuk Allah dan Rasul, untuk Islam. Sampai-sampai ketika beliau datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini hartaku untuk apa? Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, untuk keluargamu mana? Abu Bakar apa? Bilang apa? Allah yang jamin aku. Kalau kita kan belum mampu begitu, Pak. Ya Bu ya. Ini Ustaz, harta saya buat semuanya, buat masjid. Buat orang apa? Keluargamu mana? Allah dan Rasulnya kan gitu. Tapi Abu Bakar menyerahkan semuanya. Ya. Kerjaan orang ini tuh suka menginfakkan hartanya. Lagi apa? Yatazakka, lagi suka mensucikan jiwanya. Oleh karena itu Abu Bakar, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, itu orang yang apa? Yang paling takut kepada Allah, paling sering menangis di malam hari. Abu Bakar itu kalau membaca ayat-ayat Allah, hatinya lembut. Sehingga ketika Nabi SAW dalam sakitnya, yang dengan sakitnya itu Nabi kemudian ruhnya yang mulia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke haribaannya, sebelum Nabi meninggal, Nabi berwasiat agar Abu Bakar jadi imam. Kata Aisyah, jangan ya Rasulullah, karena ayahku kalau baca ayat suci Al-Quran dia akan mudah apa? Menangis. Tuh lembutnya hati Abu Bakar, takutnya Abu Bakar kepada Allah. Ya. Jadi ini orang yang suka mensucikan jiwanya. Allah selamatkan dia dari api neraka. Wa sayujannabuhal atqa, akan kami selamatkan orang yang paling bertakwa. Walaupun ayat ini tidak disebutkan nama, tapi ayat ini kata para ulama tafsir, ini sifatnya, hukumnya umum. Siapa saja yang senantiasa bertakwa, mensucikan jiwanya, menginfakkan hartanya, maka dia selamat itu. Ya. Maka tinggi pekerjaan amal dari tazkiyatun nufus. Ya. Dan di antara yang dibawa oleh para nabi dan rasul, di samping menyampaikan dakwah adalah Pak, mentazkiyah umat.
Mentazkiyah apa? Umat. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Para nabi dan rasul itu misinya adalah apa? Salah satunya adalah mentazkiyah umat, mensucikan umat ini dari hal-hal yang sifatnya jahiliyah, dari hal-hal yang kesyirikan, dari maksiat, ditazkiyah lewat risalah setiap nabi dan rasul, termasuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan upaya tazkiyah ini terus harus dilanjutkan oleh kita sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga diri kita dengan apa? Amalan-amalan yang soleh agar kita terjauh dari perkara-perkara yang apa? Maksiat. Nah, ini upaya tazkiyah. Termasuk ridho terhadap ketetapan Allah, ini bagian dari tazkiyatun nufus seseorang. Ya. Maka ketika seseorang itu melakukan upaya untuk mentazkiyah dirinya, maka harus ada pada dirinya sifat ridho. Ya. Disebutkan oleh beliau, ada dua sikap terpuji saat seorang hamba menghadapi perkara yang tidak disukainya. Ya, yaitu sikap ridho dan sifat sabar. Dan sebagaimana yang kita pahami, hidup ini enggak selalu senang, salah. Tapi ada kalanya ujian datang kepada kita. Ya. Alif lam mim ahasiban nas ayyutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Itu ujian sudah menjadi apa? Hukum di dalam kehidupan. Kita enggak bakalan dapat yang senang-senang mulu, enggak. Pasti suatu saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang hamba menghadapi ujian, maka sifat dua ini harus ada. Yaitu apa? Dia ridho dengan musibah yang datang dan dia sabar dengan musibah yang menimpanya. Ya. Apa yang dimaksud dengan ridho di sini? Bahkan apa? Ridho itu sikap lapang dada, menerima keputusan Allah, menerima takdir yang Allah berikan kepadanya. Dan ridho ini dia ikhlas menerima yang Allah sudah tentukan padanya, dia terima. Jadi lebih tinggi daripada sifat apa? Sabar. Ya. Jadi kalau kita sekarang berusaha untuk selalu sabar, ada yang lebih tinggi dari sabar. Kalau sabar itu kan apa? Dia disebutkan apa? Mengendalikan diri, menahan segala anggota tubuhnya, sikapnya, lisannya, tangannya, kakinya dari hal-hal yang bisa apa? Membatalkan pahala sabarnya. Nah, itu dia tahan tuh. Memang ini juga berat. Orang kalau sabar juga berat, tapi ada yang lebih tinggi, yaitu dia ridho. Dia betul-betul lapang dada. Dia menerima apa yang Allah tentukan kepadanya. Sehingga dengan sikap sabar dan sikap ridho ini, maka jiwanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tazkiyatun nafas tadi. Ya. Betul apa yang disabdakan oleh Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ciri seorang mukmin itu kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan, sungguh mengherankan urusan orang-orang yang beriman itu. Semua urusannya khair, baik. In asabat husarra, kalau orang mukmin itu diberikan kenikmatan, kesenangan yang membuat hatinya itu senang, dadanya itu serasa lapang, dia syakara, dia bersyukur. Dia ingat kepada Allah bahwasanya yang memberikan nikmat ini itu Allah. Maka yang dipuji adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nikmat harta, dia ingat bahwasanya yang memberikan harta ini adalah Allah. Saya cuma dititipi. Ketika diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dia mengatakan bahwasanya ini semua juga terjadi Allah yang memberikan. Maka dia syukuri keluarganya. Nah, ini orang mukmin begitu. Orang mukmin itu bersyukur kalau diberikan nikmat. Wa in asabathu dharra, tapi kalau dia diuji oleh Allah,
sabara, dia apa? Sabar. Ya. Dan dua-duanya ada pada sifat seorang mukmin yang tidak ada selain daripada dia. Orang kafir enggak begitu. Tapi orang mukmin kalau diberikan nikmat dia enggak lupa diri. Bahkan dia apa? Dia nisbatkan kenikmatan itu memang dari Allah. Bukan dari usaha dia, bukan dari kepintaran dia, bukan dari kekuatan dia, enggak. Semua dari Allah. Sehingga apa? Nikmat ini hadir dalam kehidupan seorang hamba. Tapi ketika Allah uji dia, sebagian hartanya diambil, ya gitu, bisnisnya turun, sehatnya juga apa? Sebagiannya apa? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar. Nah, ini tidak terjadi kecuali bagi seorang mukmin. Dan orang mukmin yang dia bersyukur dan dia bersabar, dua-duanya dapat pahala. Maka indah ya kalau kita faham tentang agama, menghadapi apapun yang terjadi pada kita, takdir yang menimpa kita, kita sikapi dengan dua tadi. Kalau diberikan kesenangan, apa tadi? Syukur. Kalau diberikan musibah, ujian, berarti apa? Sabar. Dua-duanya apa? Mendatangkan kebaikan. Ya. Jangan sampai kemudian apa? Seorang mukmin lupa akan pesan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr. Fa ammal insan idza mabtalahu. Kemudian apa? Fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dua-duanya enggak bagus. Adapun manusia itu, kalau Tuhannya memberikan kenikmatan, dia mengatakan, Rabbku sedang memuliakanku. Tapi kalau Tuhannya sedang mengujinya, dia mengatakan, Rabbku telah menghinakanku. Nah, ini bukan sikap seorang mukmin. Tapi Allah gambarkan agar kita tidak seperti itu. Ya, artinya seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita, bahwasanya apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan, gitu, itu bukan berarti identik dengan kemuliaan. Tapi kalaupun Allah berikan ujian, itu tidak identik dengan penghinaan. Ya, karena semua dua-duanya terjadi atas kehendak siapa? Kehendak Allah. Ya. Maka bahasan kita ini tentang ridho ini kan bahasan tentang masalah apa? Keimanan. Ya, masalah apa? Keimanan terhadap takdir yang Allah tentukan kepada kita. Ya. Dan Rasulullah SAW ketika pernah ditanya oleh malaikat Jibril berkaitan dengan ini, malaikat Jibril bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman." Beritahukan kepadaku apa itu iman. Maka Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri." Yang keenam nih, yang namanya iman itu engkau beriman kepada Allah. Jelas ini yang pertama. Beriman dengan malaikat-malaikatnya, beriman dengan kitab-kitabnya, beriman dengan rasul-rasulnya, beriman dengan hari akhir. Termasuk apa? Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman dengan takdir yang Allah berikan kepadamu, baik takdir yang baik maupun takdir yang apa? Yang buruk. Ya. Apa yang dimaksud dengan takdir yang baik itu? Apa yang dimaksud dengan takdir yang buruk itu? Yang dirasakan oleh hati kita. Begitu yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Padahal semua takdir Allah itu pasti apa? Baik. Cuma perasaan kita, hati kita yang merasakan, ya Allah, kendaraan hilang, uang dicuri, kan gitu? Adakah orang yang senang kalau kendaraannya hilang? Kan gak ada. Hati kita yang merasakan berat, itu buruk bagi hati kita, buruk bagi kita, tapi baik dari Allah. Ya.
Jadi perkataan khair wa syarr atau khair itu maksudnya yang dirasakan oleh kita. Ya. Ketika seseorang diambil nyawa orang yang dicintainya, dia pasti mengalami sesuatu yang apa? Yang berat. Anak yang dicintainya yang sedang lucu-lucunya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya, dia pasti bersedih. Dia menangis. Hatinya merasakan apa? Sesuatu yang berat, yang buruk, iya, pada hati kita. Padahal ketentuan Allah telah nyampe kepada anaknya, dan itu baik buat dirinya dan juga baik buat orang yang ditinggalkannya. Oleh karena itu, kenapa disuruh kita ridho dengan apa? Dengan takdir. Ridho dengan apa? Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada pahala yang besar bagi orang yang mempunyai sifat ridho ini. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar kita memiliki sifat ridho terhadap ketetapan Allah? Yang pertama, kata para ulama, kita senantiasa berilmu, menambah ilmu kita, terus menerus menambah ilmu kita. Fahami agama ini dengan ilmu, termasuk ilmu yang paling tinggi kita ilmui tentang ma'rifatullah. Kita kenal Allah, kita apa? Kita ilmui siapa Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan apa kepada makhluk ciptaannya, kita kenali lewat ilmu. Kalau kita senantiasa tegakkan segala sesuatu kehidupan ini dengan ilmu, maka insya Allah kita akan tahu bahwasanya ketetapan Allah itu pasti baik buat hamba-hambanya. Siapa Allah? Allah adalah Rabbul Alamin. Allah adalah Ar-Razzaq, Al-Mudabbir, yang mengatur alam semesta ini. Termasuk Allah adalah Al-Khaliq, yang menciptakan makhluk, termasuk menciptakan semua yang terjadi pada makhluk. Jadi kita ilmu itu. Makanya tadi bahasan kita, kajian kita awali dengan doa tadi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, yang menuntun aku kepada pemahaman yang benar. Banyak orang yang berputus asa dari takdir Allah Subhanahu wa taala karena dia jahil. Jahil terhadap apa? Agama, termasuk yang paling parah, jahil terhadap Tuhannya. Dia enggak kenal siapa Tuhannya. Dia pikir Tuhannya kok zalim ini sama dia. Nah, ini orangnya jahil begitu. Ya. Seperti tadi yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah apa? Al-Fajr. Kalau diberikan apa? Kenikmatan, dia mengatakan Allah lagi sedang memuliakanku nih. Tapi ketika Allah uji, dia katakan Allah enggak adil sama aku nih. Ini karena dia apa? Enggak berilmu. Dan lihat jemaah yang dimuliakan oleh Allah, para sahabat itu orang yang paling apa? Yang paling berilmu. Sehingga apa? Mereka adalah orang-orang yang digambarkan oleh Allah, gelarnya itu radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka ridho dengan Allah. Dengan sikap itu Allah pun ridho terhadap mereka. Karena mereka sering duduk di majelisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menimba agama mereka dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka fahami wahyu sebagaimana mereka dapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka fahami agama sebagaimana tuntunan kecintaannya sallallahu alaihi wasallam. Maka ini mutlak jamaah. Tidak boleh kemudian kita jahil terhadap agama kita, sehingga suatu saat nanti kita mengeluh terhadap takdir. Suatu saat nanti bahkan kita mengklaim, menghujat siapa? Allah. Gara-gara kejahilan kita. Ya. Maka ayo duduk selalu. Para ulama mengatakan duduk selalu di majelis-majelis ilmu. Sesederhana apapun majelis ilmu itu, niatkan untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala agar kita faham tentang agama kita. Kalau kita faham siapa Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah enggak ada tuh sifat mengeluh pada diri kita.
Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya Pak Rabbnya menciptakan segala sesuatu ini dan menyempurnakannya, dan Rabbnya tidak mungkin menzalimi makhluk ciptaannya. Sabbihisma rabbikal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa. Dialah yang menciptakan lagi menyempurnakan ciptaannya itu. Walladzi qaddara fahada, dan dia telah menentukan takdirnya masing-masing dan memberikan petunjuk. Dan takdir Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk ciptaannya, demi Allah, tidak dibuat dengan kezaliman. Wa wada'al mizan, bahkan dalam ayat yang lainnya Allah letakkan timbangan keadilan. Kalau kita faham ini, maka kita jauh dari disesatkan oleh syaitan yang mudah mengeluh bahkan menghujat Rabb kita dengan mengatakan Allah tidak adil, Allah zalim. Ini karena kita jahil. Maka yuk, ya, ilmu agama kita tuntut terus, terutama tentang apa? Ma'rifatullah. Makanya dalam pepatah Arab dikatakan apa? Man 'arafa rabbah faqad 'arafa nafsah. Siapa yang mengenal Tuhannya, maka dia pasti akan mengenal siapa? Dirinya. Ya. Maka terus tuh pengenalan kita kepada Allah terus kita ilmui. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ilmuilah oleh kalian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Untuk memahami la ilaha illallah pun kita harus berilmu. Ya. Karena banyak orang yang cuma sekedar mengucapkan la ilaha illallah tapi tanpa ilmu. Ya. Dia sering mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan banyak yang begitu kan? Tapi ketika ditanya apa makna la ilaha illallah, apakah engkau juga sudah yakin kepada Allah? Apakah engkau sudah ridho dengan kalimat la ilaha illallah? Enggak tahu dia. Yang penting ucapin la ilaha illallah sampai kepala goyang kiri kanan. Kalau belum sah, kalau dia belum jatuh ke bumi. Ini jelas siasat syaitan. Ya betul, yang diucapkan la ilaha illallah tapi bidunil ilm, tanpa ilmu. Bukan ini yang dimaksud oleh Allah. Segala sesuatu agama ini ditegakkan dengan ilmu, walaupun kelihatannya sederhana. Ya. Nabi kita mengajarkan hal-hal yang besar enggak? Mengajarkan jamaah. Termasuk hal-hal yang kelihatannya sepele, masuk kamar mandi, ada enggak ajaran dari Nabi? Ada gak? Ada. Ya. Sampai masuk rumah, ada gak tuntunan dari Nabi? Ada. Ya. Yang kadang-kadang suka banyak orang yang meremehkan hal-hal tersebut. Ya. Nabi sampai mengajarkan bagaimana buang air kecil, bagaimana buang air besar, bagaimana bersuci dari dari kotoran dan seterusnya. Oleh karena itu Salman pernah ditanya, apakah Nabi mau mengajarkan semuanya? Kata Salman, demi Allah, semua telah diajarkan, yang besar maupun yang kecil diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, hatta sampai ke pakan burung yang ada di angkasa sana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma perkaranya tinggal kita ilmui saja. Ya, maka ilmu yang paling besar adalah ilmu tentang ma'rifatullah, ilmu tentang mengenal Allah. Kalau kita kenal Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan ridho dengan segala ketentuan yang terjadi pada kita. Ya. Nah, ini yang pertama, ya. Supaya kita mengenal terus Allah, kita duduk di majelis ilmu. Ya, agar kita tidak menisbatkan kezaliman, menisbatkan keburukan, maha suci Allah dari segala itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita menjaga lisan kita dari hal-hal yang tidak layak disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, agar kita bisa ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, suburkan keimanan kita, kuatkan keimanan kita. Semakin kita beriman kepada Allah dengan iman yang benar tentunya,
maka insya Allah kita akan terus yakin dengan apapun yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-11. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa may yu'min billah yahdi qalbah." Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan tunjuki hatinya. Al-Qamah pernah mengatakan, maksudnya ketika musibah menimpa seseorang, dia akan sadar bahwa musibah itu berasal dari Allah. Tuh, sebab karena keimanannya. Sehingga dia rela menerima takdir yang Allah tetapkan kepada dirinya. Maka semakin tebal iman seseorang, insya Allah dia akan semakin ikhlas, ridho, puas dengan karunia dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi semakin tipis iman seseorang, maka yang ada justru ucapan-ucapan, ungkapan-ungkapan yang tidak layak diberikan kepada Allah. Maka iman ini syarat mutlak. Ya. Bukan sekedar ilmu saja, tapi beriman, menguatkan iman kita. Terus kita tingkatkan iman kita dengan amal soleh tentunya, ya, dengan ilmu tentunya, sehingga iman kita ini semakin yakin. Tadi sudah disebutkan hadisnya, hadis Jibril, di mana Nabi pernah mengatakan antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Bahwasanya menerima takdir, ketentuan, ikhlas, ridho dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala itu bagian dari keimanan. Semakin iman seseorang tebal, maka semakin dia ikhlas kepada Allah, semakin dia ridho dengan keputusan, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, iman itu Bapak Ibu kadang bisa bertambah, seringnya berkurang. Ya, iman itu bisa yanzid, dan juga iman itu bisa yanqus. Al-imanu yanzid wa yanqus. Yanzidul iman bitta'ah. Bertambahnya iman kita dengan ketaatan. Wa yanqusul iman bil ma'siyah, dan berkurangnya iman karena sebab maksiat. Maka sekaligus ketika kita terus menambah iman kita dengan cara semua perintah-perintah Allah kita lakukan sekemampuan kita. Semua larangan Allah kita jauhi tanpa kita pilah-pilah. Insya Allah iman kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaji kayak begini dalam rangka bertambah iman kita. Ya. Maka jangan remehkan majelis-majelis ilmu. Ya, walaupun mungkin di antara antum yang enggak seberapa jauhnya. Ya, walaupun mungkin juga ada yang jauh ini. Siapa di sini yang paling jauh? Ada yang dari Surabaya? Enggak ada ya. Ada Ustadz ke rumah orang tua. Ya. Ini sekitar Bekasi semua. Ya. Kalau ada majelis ilmu, duduk. Sebab walaupun kita nggak ngerti yang disampaikan, udah dapat kedudukan yang sama dengan yang hadir di majelis ilmu. Walaupun kita mencatat atau tidak mencatat, bahkan terkesan tidur kita, tetap dia dapat pahala. Bukan berarti kemudian disuruh tidur, bukan berarti kemudian disuruh lalai dari majelis ilmu. Enggak, perhatikan tetap, karena ini bagian dari adab di majelis ilmu. Dan orang yang duduk di majelis ilmu ditambah imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat tepat waktu, ini amal soleh yang tinggi jemaah. Jangan pernah meremehkan tepat waktunya salat. Jangan menjadi bagian dari ancaman Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang salat. Siapa yang celaka itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya. Ya. Orang-orang yang Alladzina hum ulang tuh. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun.
Orang yang apa? Lalai dari sholatnya, lalai dari waktunya. Ini bisa menggerus keimanan kita. Nah, nanti aja lah, ya kan zuhur masih lama. Itu lihat, nanti 1:30 juga masih ada. Ya zuhurnya memang masih ada, tapi keutamaannya luput dari engkau. Ya, nanti ajalah, isya kan panjang, tidur dulu, gitu. Ya, nanti jam 1 baru sholat isya. Ya isyanya memang apa? Masih ada, tapi apa? Keutamaannya luput dari kita. Maka jangan pernah sekali-kali apa? Menganggap remeh tentang awqatus shalah, waktu-waktu salat. Sebab Allah tabaraka wa taala telah menentukan waktu-waktunya. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah oleh kalian salat. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Allah telah tetapkan tuh waktu-waktunya. Hendaklah kita taslim, kita tunduk sama apa? Informasi dari Allah. Ya Allah, sudah waktu subuh, bangun kita. Salat di masjid bagi yang laki-laki. Yang perempuan langsung wudu salat. Jangan HP dulu yang dibaca, pesanan dulu yang dibalas. Sudah waktunya zuhur, tinggalkan rapat, tinggalkan dagang, tutup dulu toko. Udah waktu apa? Zuhur, menghadap dulu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu seterusnya. Ini orang yang menjaga ibadah salat, imannya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin. Begitu pula apa? Amal-amal ibadah yang lainnya. Ya, kalau Allah sudah menyuruh kita apa? Berkorban dengan harta kita, keluarkan. Kalau Allah sudah memanggil kita haji, ikhlaskan itu harta kita. Ya Allah, haji butuh biaya yang besar, ya. Yang sekarang kalau haji berapa? Kalau haji apa namanya? Bukan. Haji biasa apa? Reguler. Haji reguler itu udah berapa? 60 juta, Pak. Ya. Besar tidak? Besar, tapi kita ikhlas. Karena kita apa? Ingin iman kita ditambah oleh Allah. Ya. Dikeluarkan, enggak usah dihitung. Ya, enggak perlu apa? Kita sayang-sayang itu harta. Sama kemarin juga berkorban, keluarkan. Ya, supaya apa? Allah menambah iman kita. Dan demi Allah, setiap amal-amal soleh yang kita lakukan menambah iman kita, hidup hati kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang beriman, penuhilah seruan Allah, penuhilah seruan Rasulnya apabila Allah dan Rasulnya menyeru kalian kepada apa yang menghidupkan hati kalian. Setiap amal soleh menghidupkan hati kita, menambah iman kita, maka jangan ditinggalkan. Dan sebaliknya, setiap maksiat, sekecil apapun itu maksiat, bahkan sampai menganggap gak apa-apa lah, dikit bohong doang, dikit aja Ustaz, menggerus keimanan kita. Ya, hati-hati, maksiat itu bahkan apa? Menurunkan derajat iman kita. Sekali lagi, iman bisa bertambah dan iman bisa berkurang. Semakin bertambah iman seseorang dengan melakukan semua perintah-perintah Allah sekemampuannya, maka dia akan ditambah rasa kepercayaan dirinya terhadap takdir yang Allah tentukan kepadanya. Ya. Nanti kita baca tuh sejarah para sahabat radhiyallahu taala anhum, orang-orang yang masya Allah imannya itu sudah nggak ada yang mengalahkan generasi apapun sampai manapun, nggak ada yang mengalahkan mereka. Termasuk kalau kita bicara satu orang manusia tadi yang dipuji oleh Allah di dalam surah Al-Lail tadi, siapa tadi? Abu Bakar, yang kata Nabi, apabila imannya Abu Bakar ditimbang di timbangan yang satu, iman semua manusia di timbangan yang berikutnya, iman Abu Bakar masih jauh lebih apa? Lebih berat. Ditanya oleh Nabi, untuk keluargamu mana Abu Bakar? Allah. Ya. Saking tuh imannya luar biasa.
Semakin seseorang beriman terus, maka apa? Dia pasti akan dijadikan oleh Allah ridho terhadap ketentuan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika humul amn wa hum muhtadun. Kata Allah, orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dari Allah dan mendapatkan petunjuk. Makanya orang-orang yang beriman, yang imannya apa? Selalu ditambah oleh Allah SWT, enggak pernah ada rasa takut, enggak pernah ada rasa khawatir, enggak pernah hitung-hitungan, enggak pernah. Itu udah janji Allah itu, jamaah. Ya. Enggak ada tuh orang-orang yang imannya selalu ditambah oleh Allah, dia takut kalau dia berinfak, ya Allah, harta saya semakin apa nih? Habis. Enggak ada tuh. Yang ada justru semakin dia apa? Ikhlaskan harta itu di jalan Allah, yang ada apa? Justru hartanya makin diberkahi oleh Allah. Ya, contohnya banyak sahabat yang kaya itu, lihat. Utsman ibnu Affan, Abu Bakar. Itu bagaimana kayanya itu mereka. Ya, semakin mereka berinfak, semakin ditambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selalu ada saja. Memang udah janji Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, tidak akan pernah berkurang orang yang apa? Menginfakkan hartanya dengan sedekah, enggak bakalan berkurang. Kalau dalam hitungan kita mungkin akan berkurang, kan gitu ya. Kita punya 10 juta, kita beli hewan kurban untuk kita apa? Kita jalankan syariat Allah Subhanahu wa taala 7 juta. Hitungan kita berkurang jadi berapa? 3 juta, tapi dalam hitungan Allah beda, Pak. Ya. Makanya matematikanya Allah enggak ada yang bisa menerka. Kalau matematika kita iya terbatas. Ya, saya punya 1000, saya infakkan semuanya, berarti apa? Hilang semuanya jadi 0. Enggak. Di sisi Allah Subhanahu wa taala apa? Mudha'afah, dilipat gandakan. Ini. Jadi orang yang semakin bertambah imannya, dia semakin apa? Semakin yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, maka apa? Ditunjuki hatinya. Musibah menimpanya, dia akan yakin bahwasanya musibah itu berasal dari Allah, sehingga dia ridho dan menerima musibah tersebut. Ya, itu maksud dari ayat itu, kata Al-Qamah. Ya. Maka hatinya menjadi tenang dengan musibah, enggak gerasa gerusu kalau orang Jawa bilang. Enggak panik dengan musibah, enggak. Dia ikhlas. Oleh karena itu, Nabi pernah mengajarkan kepada salah seorang istri beliau, ya, Ummu Salamah. Ya, kalau dapat musibah, Nabi mengajarkan doa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in li ajalin musamma. Ya, fal tastabir wal tahtasib. Rasulullah mengajarkan kalau dapat musibah maka berzikir inna lillahi, ya, ma akhadha. Sesungguhnya apa? Semua milik Allah. Apa yang diambil, yang kita miliki juga itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang ada di surah apa? Kita bersabar dan beroleh pahala dari Allah. Maka orang mukmin itu kalau dapat musibah, dia justru apa? Minta pahala dari Allah. Ya, minta apa? Pahala dari Allah. Ini kan enggak terjadi kecuali bagi seorang mukmin. Orang mukmin justru apa? Senang ketika Allah kasih musibah kepadanya. Karena apa? Dia faham ketika Rabb-nya memberikan musibah, pada hakikatnya Rabb-nya sedang meninggikan derajatnya. Itu tadi di poin pertama tadi itu, dengan ilmu. Dan Rabb-nya tidak menghinakannya. Allah sedang apa? Mempersempit rizkinya. Dia yakin, dia redha. Kenapa? Boleh jadi sebentar lagi Allah akan berikan apa? Yang lebih banyak dari itu. Atau dia berprasangka apa? Bahwasanya apa? Dia sedang dibersihkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari harta-harta usaha-usaha yang apa? Yang masih bercampur. Dia prasangka baik.
Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, agar kita ridha dengan ketetapan Allah, yang ketiga husnudzon kepada Allah. Ya, husnudzon kepada Allah. Jaga persangkaan baik kita kepada Allah. Ya. Jangan seperti tadi yang tipe manusia yang seperti surah Al-Fajr tadi, yang mengukur kemuliaan dengan banyaknya nikmat, yang mengukur kehinaan dengan dijatuhkan diuji. Bukan ini. Oleh karena itu hati-hati ya. Orang kalau diberikan harta yang banyak, apakah itu sedang dimuliakan oleh Allah? Bukan, belum tentu. Apakah Allah yang sedang bertubi-tubi ujian? Apakah Allah sedang menghinakannya? Bukan. Letaknya bukan di situ. Itu maksud dari ayat itu, pelajarannya. Kemuliaan dan kehinaan seseorang cuma satu kuncinya. Kalau seseorang bertakwa kepada Allah, maka Allah muliakan. Kalau seseorang justru jauh dari takwanya kepada Allah, justru Allah akan hinakan dia. Maka dalam Islam itu ada orang yang nggak sholat, tapi kok rizkinya makmur gitu kan? Kontrakannya makin nambah, kendaraannya makin makin mewah. Padahal dia nggak sholat. Nah, ini disebut sebagai apa? Istidraj. Hukuman tuh, Allah sedang mengazab dia. Tuh kalau kita faham, kalau kita duduk di majelis ilmu kita faham, nggak terlena kita. Wah, masya Allah, Allah lagi baik sama saya nih. Ya, bisnis maju terus, wah kontrakan maju nambah terus, gitu kan? Ini Allah sedang memuliakan? Enggak, belum tentu. Kemuliaan seseorang cuma satu tadi, ketakwaannya. Dan Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling yang paling bertakwa. Ya. Makanya Rasulullah SAW senantiasa berdoa tuh, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Ya. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ketakwaan. Ya. Jiwaku ini ketakwaan kepadamu ya Allah. Karena orang-orang yang bertakwa inilah yang dimuliakan oleh Allah, bukan yang banyak harta, enggak. Bukan yang ketika bisnisnya maju terus, enggak. Bukan pula ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia enggak pernah lepas dari masjid, enggak lepas dari Quran. Ya, padahal ujian datang terus, tapi dia senantiasa berzikir kepada Allah, baik kepada tetangga, tetap bersedekah. Ini berarti dia baik nih. Walaupun dia di mata manusia tuh hancur terus, rendah terus, tapi dia tetap jaga akhlaknya kepada Allah. Ini orang yang mulia nih. Bukan sedang dihinakan oleh Allah, justru Allah sedang meninggikan setinggi-tingginya derajatnya kepadanya. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, prasangka baik kita jaga. Ya, persangkaan baik kita kita jaga kepada Allah. Nabi kita kalau dapat kenikmatan, dia bersyukur. Dan Nabi kita kalau dapat sesuatu yang tidak mengenakannya, tetap dia juga bersyukur. Nabi kalau mendapati di hadapannya sesuatu yang menggembirakannya, dia akan mengatakan alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan sebab amal-amal soleh sempurna, dengan sebab nikmatnya maka sempurna amal soleh kita. Tapi Nabi kalau mendapati sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya, dia akan mengatakan tetap alhamdulillahi, segala puji bagi Allah ala kulli khair, dalam setiap keadaan, ala kulli hal, dalam setiap keadaan. Nabi tetap memuji Allah. Tuh lihat baginda Nabi. Gimana dengan kita? Ya. Kita kadang seringnya kalau dapat nikmat kita puji Allah. Alhamdulillah ya Allah, suami dapat jabatan. Alhamdulillah ya Allah, ya kan? Dapat lagi anak, cucu. Ya, tapi ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah kok begini ya? Lagi senang-senangnya cucu, lagi sedang bermainnya, kenapa engkau panggil? Kadang suka begitu tuh. Ya. Dia seakan-akan menolak, ya Allah,
Rumah lagi sedang apa kita nikmati, suami tiba-tiba apa? Dipecat. Kok begini sih ya Allah? Ini banyak orang yang apa? Imannya sampai sebatas begitu. Kecuali orang-orang illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah, dijaga oleh Allah. Semoga itu bagian dari kita. Ya, kita dijaga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka husnudzon, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana ma'a dhanni 'abdi bi. Aku itu senantiasa bersama apa? Dzannya hambaku terhadapku. Kalau hambaku berprasangka baik, maka aku akan turunkan kebaikan. Tapi kalau hambaku berprasangka buruk kepadaku, maka aku akan timpakan keburukan. Maka jaga persangkaan baik kita kepada siapa? Kepada Allah. Alhamdulillah ya, Allah kasih ujian, Allah sedang mengangkat derajat kita. Kita kudu sabar, kita kudu ridho. Nah gitu kita membatin. Alhamdulillah ya Allah, ya kan? Suami apa? Lagi sedang diangkat derajatnya, lagi sedang senang-senangnya, tiba-tiba apa? Dibatalkan SK-nya misalkan. Ya alhamdulillah, yang penting suami masih sehat, kan gitu. Ya. Coba kalau kemudian punya jabatan tapi sakit-sakitan mulu, kagak masuk kantor, ya rugi juga dia. Ya. Maka mukmin itu sekali lagi persis tadi yang Nabi gambarkan, semuanya itu baik. Ya. Yang di hadapannya kebaikan itu akan jadi baik, dia syukuri. Kalau di hadapannya itu keburukan dalam perasaannya, hatinya, dia sabari. Dua-duanya juga jadi baik. Maka jaga persangkaan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi pernah mengajarkan doa ya tentang apa? Persangkaan baik kita. Ya, Nabi mengajarkan apa? Doa kepada umatnya untuk apa? Menjaga persangkaan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kemudian kita dipalingkan oleh syaitan jamaah, sehingga kita katakan bahwasanya Allah sedang begini, Allah kok enggak adil, Allah kok sedang benci sama saya. Enggak, ya. Allah sedang marah sama saya, enggak. Kita jaga persangkaan baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat beberapa perkataan para ulama kita. Ya. Al-Hasan al-Basri pernah berkata, barang siapa yang ridho terhadap sesuatu yang Allah tetapkan untuknya, maka Allah akan memberinya kelapangan dan keberkahan. Namun barang siapa yang tidak ridho, maka Allah tidak akan memberinya kelapangan dan keberkahan. Ya. Jadi beliau seakan-akan ingin mengatakan kepada kita, ridholah terhadap yang ditetapkan oleh Allah kepadamu, niscaya dadamu akan lapang dan hidupmu akan apa? Berkah. Semakin kita ridho, maka apa? Semakin Allah lapangkan jalan kebenaran buat kita. Tapi kalau kita enggak ridho, yang justru ada apa? Kesempitan hidup. Ya. Kemudian Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, sesungguhnya Allah dengan keadilan dan ilmunya telah menetapkan bahwasanya ketentraman dan kebahagiaan terletak pada keyakinan dan keridhaan. Iya betul. Kalau seorang hamba semakin yakin sama Allah, yakin akan janji-janji Allah, dan dia ridho dengan takdir yang Allah tetapkan buatnya, maka yang ada justru apa? Hidupnya tentram, hidupnya damai, bahagia. Ya. Sedangkan kegelisahan kata beliau dan kesedihan ada pada keraguan-raguan dan kemarahan. Tadi marah dengan takdir Allah, ya, menghujat Allah, ya, atau ragu-ragu dengan apa? Ragu-ragu dengan Allah. Ini benar gak sih? Kok saya udah sholat tapi tetap aja miskin, kan gitu? Ya, benar gak nih Allah nih janjinya? Katanya Allah Ar-Razzaq. Ini banyak orang yang apa? Ragu-ragu. Makanya Allah tadi berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum. Tidak dicampur adukan dengan kezaliman. Termasuk apa? Tsumma lam yartabu. Kata Allah dalam ayat yang lainnya, orang yang beriman kemudian apa? Tidak ragu-ragu dengan keimanannya. Wajib bagi kita apa? Kalau sudah beriman, yakini. Pegang erat-erat, jangan ragu-ragu seperti hanya imannya orang-orang munafik.
Enggak yakin dia dengan janji-janji Allah. Orang yang beriman enggak. Sekali dia mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, dia yakin itu. Enggak perlu cari yang lain. Ya, dia yakin Allah adalah apa? Tuhannya. Aku ridho Allah Tuhanku. Aku ridho Islam ini agamaku, dan aku ridho Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Dia pegang erat itu dengan keyakinannya sampai dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini orang yang paling bahagia, jemaah. Orang yang paling apa? Lapang dadanya. Enggak sempit, enggak gelisah, enggak carut-marut dalam kehidupannya. Enggak. Kenapa? Yang dipegang Allah, yang dipegang din, agama, yang diikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang seperti ini yang ada apa? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Hatinya menjadi tenang dengan mengingat Allah. Maka diajarkan itu kan tiap hari kita. Diajarkan tidak? Tiap hari kita membuka hari kita dan apa? Zikir petang dengan kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ya. Itu siapa yang mengucapkan itu dari hatinya yang tulus, maka akan diampuni dosa-dosanya. Ya. Siapa yang apa? Membaca itu setelah adzan berkumandang, dia baca itu, maka diampuni dosa-dosanya. Sama ketika kita zikir pagi dan petang, memantapkan apa? Iman kita. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Ya. Yang lain la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah saja. Ya. Dan aku yakin, seyakin-yakinnya Allah kalau menetapkan sesuatu pasti ditegakkan di atas keadilannya, dan Allah jauh dari sifat kezaliman. Enggak mungkin Allah zalim, gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam hadis qudsi yang lainnya, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma, sesungguhnya aku apa? Telah menzalimkan kezaliman atas apa? Mengharamkan kezaliman atas diriku. Maka jangan kalian berbuat zalim di antara kalian. Allah jauh dari sifat kezaliman. Jadi kalau Allah menguji kita dengan ujian yang beruntun, tetap itu apa? Allah Subhanahu wa taala tegakkan di atas keadilannya. Ya. Jangan cepat-cepat dulu lisan kita menuduh Allah, jangan. Siapa kita dibandingkan dengan Allah, jamaah? Sedangkan kita adalah makhluk dan Allah adalah apa? Khalik. Dia paling tahu makhluknya. Karena tidak mungkin seorang tidak mungkin apa? Pencipta tidak mengetahui yang diciptakannya, enggak mungkin. Allah adalah khaliquna. Allah adalah pencipta kita, pasti dia tahu. Dia akan memberikan apa? A atau B, baik atau apa? Yang buruk dirasakan oleh kita, itu Allah yang paling tahu. Dan dua-duanya pasti punya hikmah. Cuma kita kadang-kala suka telat mengambil hikmah, kan gitu kan? Suka telat mengambil hikmah. Setelah kita nyerocos dulu, menuduh dulu, kemudian apa? Kita menyesal dulu. Ya Allah, kenapa begini? Ya Allah, saya lagi cinta-cintanya, kok engkau panggil? Ya Allah, engkau jahat sekali. Baru setelah itu kita nyesel tuh. Dan memang betul kata pepatah, biasanya penyesalan datang apa? Belakangan, enggak duluan. Datang belakangan, ya Allah, baru dia beristighfar. Tapi udah istighfar, diampuni enggak sama Allah? Tetap Allah ampuni. Cuma besok-besok jangan begitu lagi. Ya. Maka sekali lagi ini, ya, bahwasanya dia ridho. Allah Subhanahu wa taala pasti adil dalam seluruh ketetapannya itu. Ya, dia harus yakin dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, jamaah. Dan ini tentu butuh proses, ya. Butuh apa? Proses, enggak serta-merta kemudian kita bisa begitu. Butuh proses. Oleh karena itu tadi dikatakan sering kita duduk di majelis-majelis ilmu. Sering kita mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an. Sering kita kemudian apa? Mengamalkan amal-amal saleh, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan apa?
ilmu pada diri kita, amal pada diri kita, dia semakin ridho dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka baca tuh zikir tadi. Ya, kalimat apa? Raditu billahi rabba di setiap pagi dan juga di setiap apa? Setiap petang, agar kita, hati kita itu apa? Tertuju kepada itu. Segala sesuatu yang menimpa kepada kita, yang baik kita syukuri, yang musibah kita sabari. Ya. Karena semuanya itu ma asaba min musibatin fa biiznillah. Tidak ada yang musibah yang menimpa pada diri kita kecuali semua biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan semua sudah termaktub, sudah tercatat. Sekecil apapun itu sudah tercatat. Apa yang menimpa kita pasti menimpa kita, walaupun kita apa? Berusaha menjauhinya. Apapun yang tidak menimpa kita pasti tidak akan pernah menimpa kita, walaupun seluruh manusia berusaha untuk menimpakan itu kepada kita. Nah, itu keyakinan tuh. Ya, keyakinan terhadap qada dan qadarnya Allah begitu. Ya, sebagaimana pesan Nabi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Seandainya seluruh manusia, kata Nabi, wahai anak muda, seluruh manusia berusaha untuk apa? Memberikan kebaikan kepadamu, itu tidak akan pernah terjadi kecuali sebatas apa yang telah Allah tetapkan, kebaikan itu datang kepadamu. Dan seandainya seluruh manusia bermaksud buruk, menimpakan keburukan kepadamu, itu tidak akan terjadi kecuali apa yang menimpa sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kitab sudah apa? Sempurna. Catatan sudah apa? Tertulis, dan kitab sudah tertutup. Kita tinggal imani saja. Tinggal apa? Kita imani. Oh, ini dari Allah, ya. Jadi jangan cepat mengeluh. Ada itu seorang yang ngadu ke saya. Ini apa dosa saya ya Ustadz ya? Dulu gitu ya. Karena ujian terus beruntun. Belum sampai 2 bulan istri meninggal, cucu meninggal. Belum sampai 2 bulan berikutnya dari 2 kejadian itu, bisnis hancur di Cikarang. Pabrik hancur. Ini apa memang Allah Subhanahu wa taala sedang apa, Ustaz? Kita jawab, boleh jadi Allah sedang menegur kita akibat maksiat-maksiat terdahulu. Karena para salafun begitu. Para salafun apa? Begitu. Kata mereka, ini dosa aku 25 tahun yang lalu. Akibatnya seperti ini. Maka beruntung orang kalau sejak masih muda itu dia bergelut di atas ketaatan. Dia senantiasa duduk apa? Di masjid-masjid Allah. Dia senantiasa apa? Membaca Al-Quran. Semoga di hari tuanya dia dalam apa? Penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalaupun kemudian di masa tua dia diuji dengan berbagai ujian, maka persangka baiklah kepada Allah. Boleh jadi Allah sedang menghapuskan dosa-dosa saya terdahulu. Lebih enak mana? Dihapuskan di dunia daripada dihapuskan di akhirat. Hah? Lebih baik mana Ibu? Ibu digarang di neraka dulu daripada di sini dikasih sakit terus menerus. Mana yang dipilih? Hah? Nggak ada jawaban. Ya. Saya punya murid ibu-ibu, ya. Saya punya murid ibu-ibu, maksudnya di majelis kayak begini. Sampai hari ini dengkulnya itu nggak bisa lurus, habis operasi. Udah setahun, habis operasi nggak bisa lurus. Jadi nggak bisa apa, ditekuk, lurus terus. Selalu itu, nanya terus. Ya Ustadznya hanya bilang apa? Sabar. Prasangka baik kepada Allah. Jangan disesatkan oleh syaitan. Ya. Habis suaminya meninggal, kemudian dengkulnya ya seperti itu, apa penyakitnya saya lupa kemarin itu. Ya, tapi sekarang udah hampir setahun nggak bisa ditekuk. Ya, pengen ngaji lagi, tapi nggak bisa berjalan, dibopong. Ya, ya boleh jadi apa? Itu Allah Subhanahu wa taala sedang menggerus dosa-dosa kita. Ya, enggak kok Ustaz, saya jaga dulu. Boleh jadi Allah sedang meninggikan derajatmu sebentar lagi. Jadi jaga persangkaan baik kita. Pokoknya apapun yang kita alami kebaikan, maka jangan lupa bersyukur. Apapun yang kita alami dari sisi mudarat, keburukan, ujian, kita sabari. Sebab dua-duanya apa? Baik. Dua-duanya apa? Punya maksud baik buat kita.
Kita aja yang nggak tahu. Kadang tahunya kita belakangan. Ya Allah, ternyata memang seperti ini ya, kan gitu. Itu udah banyak kasus tuh, banyak apa yang Allah tunjukkan kepada manusia. Ada orang yang sudah, masya Allah, udah ini banget persiapan untuk terbang dengan pesawat. Udah dikejar sampai di bandara, pesawatnya apa? Sudah take off. Ya, dia marahi itu siapa? Supir taksinya. Gara-gara engkau saya jadi terlambat. Ini rugi nih, tiket berapa ratus ribu, berapa juta. Ya, tapi ternyata pada saat beberapa jam kemudian itu pesawat ternyata mengalami apa? Kecelakaan. Baru dia kata, alhamdulillah saya nggak naik. Udah telat. Ya, coba kalau dia ketika telat, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ucapan yang diajarkan begitu. Apa yang Allah sudah takdirkan udah terjadi, kan gitu kan? Tapi dia harus ngomel dulu. Kebanyakan kita kan ngomel apa ngucapin qadarullah tadi? Nah, itu tahu. Kebanyakan kita suka begitu. Coba kalau kita nanti qadarullah, enggak apa-apa nak. Enggak apa-apa bu, qadarullah Allah sudah tentukan. Udah enggak apa-apa. Jangan diomelin, kamu sih, kan gitu kan? Gara-gara kamu nih jadi berantakan nih acara. Ya. Tapi ternyata setelah itu apa? Masya Allah, ada hikmah. Alhamdulillah kita telat acaranya, kan gitu. Ya. Ternyata kita nunggu seseorang yang istimewa. Ya kadang-kadang kita ketawanya setelah itu. Oleh karena itu kita jaga lisan kita. Jangan sampai kita menuduh Allah dulu. Bahkan maaf, menuduh orang lain dulu dengan sebab dia segala sesuatu yang kita rencanakan jadi berantakan. Bukan. Jangan mencari kambing hitam. Tapi justru kita lihat diri kita. Astaghfirullah. Maka banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita didatangkan oleh Allah keridhaan menerima takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya. Bahkan sekali lagi para ulama terdahulu itu dia Dia rela. Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, "Aku tidak merasakan kebahagiaan apapun selain apa yang Allah telah takdirkan." Ketika ditanya, apa yang anda inginkan wahai khalifah? Umar bin Abdul Aziz menjawab, sesuatu yang Allah telah takdirkan. Malah mereka itu ikhlas dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak menggerutu, ya, tidak berprasangka suudzon, berprasangka buruk kepada Allah. Inilah sekali lagi bahasan kita yang saya ringkas dari bab buku ini, salah satu bab dari buku ini, ya. Mudah-mudahan insyaallah menjadi nasihat terutama buat diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian, dan supaya lebih tajam dari bahasan kita buka forum tanya jawab, ya. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa perbedaan orang yang ikhlas dengan orang yang ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Sebagian ulama menyebutkan orang yang ridho itu adalah orang yang mukhlis, ya. Karena derajat yang paling tinggi adalah mukhlisina lahuddin. Dia ikhlas, rela apapun Allah berlaku terhadap dirinya, dia enggak pernah protes, dia ikhlas. Dia ridho, ya. Sebagian ulama menyebutkan sama. Sebagian ulama menyebutkan perbedaannya tipis. Ya, ikhlas itu di awal dari segala sesuatu. Tapi kalau ridho, dia ikhlas ketika pada saat melakukan sesuatu. Pada hakikatnya sebenarnya sama. Cuma ikhlas mengawali segala perbuatan yang dia akan lakukan, segala apa yang menimpa dia sudah awali dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalau sebelum kita berangkat dari rumah, dari tempat apapun, kita seorang muslim itu dianjurkan membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Lihat, dia serahkan semuanya kepada Allah. Betul, keikhlasan itu bukan berarti kemudian menafikan ikhtiar. Enggak. Ikhtiar tetap wajib.
Tapi dia yang pertama, sebelum dia berikhtiar, dia sudah ungkapan, serahkan semuanya kepada Allah. Bismillah. Arti bismillah itu kan salah satunya apa? Isti'anah, dia minta tolong sama Allah, bahkan minta perlindungan kepada Allah. Sebelum dia melangkah, dia sudah mengatakan, ya Allah, aku minta pertolonganmu, lindungi aku ya Allah. Dia sudah serahkan semuanya kepada Allah. Di jalan, di tengah perjalanan terjadi sesuatu, dia ingat yang ucapan pertama. Makanya dikatakan qadarullah. Padahal apa? Saya sudah apa? Sudah berusaha, tetap jatuh, keserimpet, kepentok dan seterusnya. Itu dia tetap apa? Ini Allah sudah tentukan. Apa yang Allah tentukan terjadi pasti terjadi. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mencegahnya. Ya. Padahal ada kejadian yang kedua, kejadian yang masya Allah. Padahal itu beruntun kecelakaan menimpa kendaraannya. Dia tetap selamat. Dia katakan sesuatu yang Allah tidak takdirkan terjadi nggak bakalan terjadi. Ya, ada nggak kejadian-kejadian begitu? Banyak, Pak. Ya, bayi yang masya Allah, yang lain pada meninggal di kendaraan, dia doang yang selamat. Kendaraannya hancur. Ya kebetulan karena memang bayi apa? Kecil kan? Ya enggak sebesar kita. Kalau sebesar kita ketimpa kita, kena hantam sana kiri kanan depan belakang iya. Tapi bayi posisinya apa? Tidur, selamat dia. Allah tidak tetapkan bagi bayi ini apa? Celaka. Walaupun ringsek itu kuasa Allah. Tapi orang beriman langsung mengatakan, subhanallah. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Apa yang Allah takdirkan tidak terjadi, tidak akan pernah terjadi. Ya. Jadi sebagian ulama sekali lagi apa? Justru apa? Ridho itu dilandasi oleh keikhlasan seseorang. Enggak mungkin seseorang akan ridho kalau dia tidak mukhlisina lahuddin. Apakah orang tua yang masih suka pilih kasih terhadap anaknya termasuk orang tua yang tidak memiliki sikap ridho kepada Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan orang tuanya tidak hadir. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, seorang, maksud kita orang tua, ya, kalau pilih kasih tanpa sesuatu yang sesuai dengan dalil, ya nggak boleh, ya. Kalau kebetulan pilih kasih itu muncul akibat karena rasa cinta yang berlebihan, ini masalah sesuatu yang lumrah terjadi, ya. Ada orang tua yang kadang sama anak pertamanya gitu ya, cintanya ini banget, ya. Ada yang terbalik, ada yang justru sama yang paling apa? Terakhir, kalau istilah kita apa? Paling apa? Bontot, sayangnya minta ampun. Ada yang ketiga, bukan anak-anaknya, tapi sama siapa? Cucunya. Nah tuh, kan bapak bilang ya kan, nanti bapaknya sama cucunya nih. Ya, sama cucunya, anaknya serasa Pak di nomor sekian kan. Kalau memang itu sesuatu yang memang bukan sesuatu yang dilarang oleh agama, ini hal yang memang Allah telah berikan kecintaan yang lebih memang kepada sesuatu atau seseorang yang memang bagi dia istimewa. Sampai Nabi saja itu nggak bisa menyamakan semuanya cinta. Ya. Nabi Masya Allah sama Aisyah lebih daripada dengan istri-istri yang lain. Kan gitu kan? Ya. Tapi karena istri-istri yang lain adalah orang-orang yang berilmu, dia paham. Nah cuma kalau kita sekarang ini kan gak paham Pak. Betul gak? Kita gak paham. Orang tua kita, maaf, ayah kita ini sayangnya sama yang pertama. Kita ini anak kedua, anak paling bontot gitu kan. Serasa kayak kita dibuang gitu. Enggak padahal. Sebenarnya enggak. Ya. Maka tadi persangkaan itu wajib dijaga. Kalau dia berprasangka baik kepada Allah, dilatih terus, maka insya Allah prasangka sama manusia juga akan Allah berikan rahmat kepada dia. Bisa terjadi. Karena dia selalu berprasangka baik sama Allah, maka dia jaga prasangka baik sama manusia. Sampai Umar pernah mengatakan berikan alasan yang banyak kepada saudaramu.
Ya mungkin kita berikan, oh ibu tuh sayang sama anak pertama karena boleh jadi nih ada kejadian, kita kan nggak tahu nih anak ketiga, anak terakhir, anak keempat, kelima, kita nggak tahu pada saat beliau melahirkan anak pertama perjuangannya gimana, kita belum tanya, coba tanya dulu. Oh ternyata waktu lahir anak pertama kejadiannya luar biasa, hampir lewat. Kan gitu kan? Tapi anak ini masih hidup, makanya dia sayang banget sama anak ini. Kita jadi ngerti ada peristiwa yang membuat orang tua kita begitu. Jadi belum tentu juga apakah dia tidak ridho, ya, tidak memiliki sikap ridho kepada Allah. Dikomunikasikan, ditanya baik-baik gitu. Tapi kalau ternyata tidak adilnya, suka pilih kasihnya terhadap berkaitan hal yang bukan agama kayak dunia, itu tinggal disampaikan dengan cara yang baik, gitu loh ya. Dan orang-orang yang ngaji tentu dia juga paham, ya. Nasihat itu harus tetap jalan. Kok ibu kalau rumah, gitu ya, itu selalu anak pertama mulu yang diprioritaskan, gitu kan? Udah dikasih rumah, kemudian rumahnya diperluas, anak kedua rumahnya seadanya saja, gitu kan? Kadang suka terjadi, ya. Maka anak yang kedua ini, kalaupun misalkan berkaitan dengan masalah dunia, ngobrol secara baik-baik dengan orang tuanya. Orang tua juga jangan sampai tidak adil terhadap pelayanan seperti itu. Harus adil. Tentunya adilnya di sini sebatas adil yang ada pada manusia, kemampuan kita. Tapi harus adil. Kalau anak pertama diberikan pendidikan, anak kedua diberikan pendidikan. Anak ketiga diberikan pendidikan. Kalau anak pertama diberikan rumah, ya anak kedua diberikan apa? Rumah juga. Gitu. Ya. Jadi jangan sampai tidak adil. Tapi ingat jamaah, kadang-kala dunia itu justru memisahkan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Maka jangan berdebat tentang masalah dunia lah. Ya. Kalau kita ikhlas dan berprasangka baik, insya Allah Allah berikan yang terbaik. Ya. Walaupun mungkin orang tua kita nggak memberikan, nggak apa-apa. Dan nggak boleh iri terhadap masalah-masalah dunia. Kalau iri itu terhadap masalah akhirat, boleh. Berlomba-lomba protes sama orang tua, Pak, kok anak pertama itu dipesantrenkan, kok saya enggak gitu. Kok anak pertama selalu diajak ngaji, kok saya enggak pernah diboncengin. Kalau untuk urusan akhirat, kita berlomba-lomba, enggak apa-apa. Tapi kalau urusan dunia, enggak perlu kita sikut sana sikut sini, hasad sana hasad sini. Kenapa? Yang dihasadin itu enggak bakalan mengekalkan kita, membahagiakan kita. Ya. Jadi kalau soal untuk urusan akhirat baru kita protes boleh, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ketika mushola dijadikan tempat arisan tetap mendatangkan keridhaan Allah? Ya, kenapa harus arisan di mushola? Emang kagak ada tempat lain? Ya. Dengan alasan ingin memperbaiki bangunan mushola, jangan-jangan sekedar alasan. Ya, kebanyakan kita kan hanya sekedar alasan. Ya. Lagi pula soal arisan ini, ya selisih para ulama yang saya ketahui. Ya, ada yang mengharamkan, ada yang ada yang tidak. Ya, ada yang mengharamkan secara mutlak. Ya, karena khawatir jatuhnya kepada tadi gharar. Ya, tapi ada yang membolehkan sepanjang memang niatnya adalah untuk saling ta'awun, saling bantu membantu. Ya. Tapi kalau arisan, ya jangan di mushola lah. Ya. Ya, terlepas dari maaf di Indonesia ini kan ada beberapa istilah, ada masjid, ada mushola, kan gitu ya. Itu kan tempat kita beribadah kepada Allah, sujud, bertakbir, bertahmid. Ya, bukan untuk tempat tertawa-tawa, untuk ya macam-macam sebagaimana terjadi pada banyak arisan. Jangan-jangan justru tempat gosip juga. Ya, arisan bisa jadi tempat seperti itu kan? Gimana Jeng? Apanya? Itu tetangga. Itu ada di arisan tuh, ya kan?
Udah cerai. Aduh kan gitu. Ya. Ada nomor teleponnya. Ngomongnya di situ, ya kan? Jangan. Ya, kalaupun memakai pendapat para ulama yang membolehkan dengan niat tadi saling ta'awun ya, walaupun memang terhitung hutang ya, tapi janganlah di masjid, jangan di musholla, jangan, tapi di tempat-tempat yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apa tandanya jika Allah telah meridhoi kita? Semakin kita dimudahkan beramal soleh. Ya, semakin hati kita khusyuk dalam salat, semakin kita terenyuh melihat orang yang kesulitan, itu bagian dari Allah ridho terhadap kita. Kalau kita semakin ibadah kita dimudahkan oleh Allah, salat nggak pernah telat, berzakat nggak pernah telat, ada orang yang butuh kita kemudian bantu walaupun kita sulit, saksikan bahwasanya Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Ya, walaupun mungkin rezeki kita nggak seberapa, tapi semakin kita jauh dari masjid Allah, jauh dari ta'lim, jauh dari majelis ilmu, nggak pernah silaturahmi kepada orang tua, ya. Kalau ngomong kemudian yang keluar adalah kalimat-kalimat yang nggak jelas, mendatangkan pahala. Kok semakin kita berkata begitu ya, semakin kita suka dengan orang-orang yang justru kalimat-kalimatnya itu buruk. Hati-hati, Allah sedang jauh dari kita. Ya, harusnya orang yang seperti itu banyak istighfar. Ya Allah, kok semakin hati ini jauh darimu. Ya, jangan sampai kemudian kita lalai itu, gara-gara materi kemudian kita enggak ngeh. Kalau bahasanya enggak ngeh dengan isyarat-isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan keridhaan Allah itu bukan terletak pada banyaknya harta. Enggak, saya bahagia kok, rumah semakin saya perbaharui, kemudian bisnis semakin berkembang. Ya, tapi pada saat yang sama dia jauh dari perintah Allah. Ini berarti Allah sedang jauh daripadanya. Ya. Raihlah ridha Allah dengan Dengan amal soleh. Ya, dengan keikhlasan, dengan keridhaan, dengan apa yang Allah tetapkan kepada kita, maka insyaallah ridha Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita. Enggak usah jauh-jauh, pelajari kisah dan perjalanan generasi terbaik Islam, para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang masya Allah nggak pernah jauh dari perintah-perintah Allah. Mereka kalau apa yang perintah oleh Rasul selalu mereka laksanakan sekemampuan mereka. Kalau Allah panggil mereka berjihad, mereka keluarkan segala hartanya, mereka bela agama Allah, maka Allah jadikan Allah ridho terhadap perbuatan mereka. Ya, kalau mereka bermaksiat, mereka semakin beristighfar kepada Allah. Mereka ganti dengan amal-amal soleh yang lainnya untuk menghapus keburukan yang barusan mereka lakukan. Ya, jadi jangan girang dulu, jangan senang dulu. Kalau kemudian adzan berkumandang tapi kita masih enak tidur, ini berarti Allah tidak meridhoi kita itu. Ya, tapi bergembiralah kalau kemudian kita selalu diingatkan oleh Allah, ya Allah 5 menit lagi ya mau zuhur, wudu dia, berjalan dia. Ya Allah, Al-Quran ini belum dibaca, saya membaca ya beberapa juz, saya baca Al-Quran ini. Ya Allah, harta ini masih berlebih, saya mau sedekahkan, beruntung. Kenapa? Allah berarti dekat dengannya. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa disayang oleh Allah. Apa yang kita lakukan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah cantumkan kita bagian dari orang-orang yang disebutkan dalam ayatnya, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di antara manusia ada orang-orang yang melakukan apa saja dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Saya sedang belajar tazkiyatun nufus, melawan sihir. Ya, doakan saya tetap istiqamah. Semoga Allah istiqamahkan beliau di atas ketaatan, di atas syariat agama Allah Subhanahu wa taala, dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, sihir memang ada, tapi
untuk jauh dari sihir, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah banyak dalam beberapa dalil mengajarkan, ya. Salah satunya apa? Habis salat jangan lupa kita sering membaca al-muawwidzatain. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sebelum tidur kita lazimkan juga baca itu sambil kita tiup. Ya, sebagaimana hadis dari Aisyah tentang kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sebelum tidur membaca 3 surat itu. Gitu. Kemudian lazimkan juga baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali dalam satu hari. Orang kata Nabi, siapa yang membaca 100 kali kalimat ini maka faedahnya banyak. Salah satunya apa? Tidak pernah sihir nempel kepadanya. Ya, tidak pernah apa? Sihir nyampe ke badannya. Kalau dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Ya. Maka di zikir pagi itu diajarkan. Di zikir pagi apa? Diajarkan dibaca itu. Ya, 100 kali. Maka di samping faedahnya diberikan apa? Diangkat 100 derajat. Diberikan kebaikan 100 kebaikan, dijauhkan dari 100 keburukan, maka yang keempat faedahnya dari kalimat itu adalah dia dijauhkan dari apa? Sihir. Atau yang lain dalam hadis Bukhari, siapa yang memakan buah kurma, 7 kurma, 7 ya. Ya. Man tasabbaha, kata Nabi, man tasabbaha sab'a tamaratin ajwa. Siapa yang memulai paginya sebelum segala sesuatu, sebelum makan yang lain, sebelum minum yang lain, dia makan 7 butir kurma ajwa. Syaratnya kurma apa? Ajwa. Jadi yang bertanya, kalau bisa di rumah ada ajwa. Karena ajwa ini itu dibenci oleh jin. Ajwa ini dibenci oleh apa? Jin. Kata Nabi, siapa yang mengawali harinya dengan 7 butir kurma ajwa, maka lam yadurru dzalikal yaum, maka pada hari itu, satu hari itu dia tidak akan kena mudarat. 2 mudarat, ya. Yaitu apa namanya? Racun dan juga sihir. Lam yadurru dzalikal yaum, ya, tidak akan ditimpa sihir dan juga keracunan, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengatakan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma syaratnya harus 7, ya. Syaratnya apa? 7. Walaupun tentang kormanya kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, boleh korma yang lainnya, tapi lebih bagus korma ajwa. Korma ajwa itu kecil enggak? Hah? Pernah makan korma ajwa? Ya, walaupun harganya apa? Enggak kecil. Ya. Harganya enggak kecil. Ya, tapi enggak apa-apa. Untuk apa? Untuk kebaikan kesehatan, konsumsi ajwa. Ya. Kalau kayak Ustadz, alhamdulillah enggak beli, dikasih sama murid-muridnya, ya kan? Bersyukur. Ya. Nanti kalau mau habis disindir lagi, mau habis ajwa ada yang ngasih lagi kan. Ya, enggak juga. Ada kadang yang haji kayak begini, alhamdulillah ada yang kirim ajwa. Ajwa ada terus di kulkas. Kita makan 7 ajwa, ya. Karena itu ternyata maaf dalam kesehatan bagus. Mengawali yang kita makan dengan kurma, dan kurma itu makanan kesukaan Nabi, itu lambung kita bagus, perut kita bagus. Cuma kadang-kala kita seringnya bukan kurma yang ada di rumah kita, ya. Adanya apa? Hah? Yang lain. Adanya justru yang lain. Kurma kan nanti Ustaz. Kurma tiap hari, bukan Ramadan doang. Kurma tiap hari dimakan, ya. Ya, adapun kurma selisih para ulama, kata Syekh Utsaimin, boleh ajwa, boleh yang lain. Tapi adapun 7. Kenapa 7? Wallahu alam. Hanya Allah yang tahu. Kenapa harus bilangannya 7? Ya Allah yang tahu, ya. Tapi kalau kurma, boleh kurma yang lain, tapi kurma ajwa lebih utama. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, kenapa ajwa? Karena nenek moyangnya ajwa itu pernah dielus pohonnya oleh Nabi dan didoakan, sehingga pohon itu berkah sampai sekarang. Maka kalau ibu-ibu bawa bapak ke Madinah, cari pasar yang apa? Ajwa. Kalau perlu ajwa yang terbaik.
ya, walaupun harganya memang agak mahal. Sekarang sekilo sudah berapa? Di atas 600. Di atas 600 ya. Jadi sekilo. Beli aja setengah kilo, ya. Tapi pasti cepat habis, ya kan? Kan tiap hari 7 tadi, ya kan? Tiap hari 7, cepat habis. Enggak apa-apa, niatkan sedekah gitu untuk yang dagang gitu. Jadi jangan pelit sama harta, niatkan untuk apa? Sedekah. Bismillah. Nah, itu konsumsi itu supaya apa? Sihir hilang. Ya, nggak mempan itu sihir. Jadi Nabi sudah mengajarkan beberapa dalil tadi untuk kita dijauhkan dari apa? Dari sihir. Di samping yang berikutnya tentu meminta perlindungan kepada Allah. Meminta apa? Perlindungan kepada Allah. Ya. Dan biasanya, maaf, ini cuma pesan saja. Biasanya itu kejahatan seperti itu datang ketika seseorang lalai dari zikrullah, lalai dari amal-amal soleh. Maka pesannya jangan pernah kita lalai dari zikrullah, dari amal-amal soleh. Sebab biasanya yang datang begitu dalam kondisi yang apa? Dia lalai dari perintah-perintah Allah, ya. Dan memang kerjaan setan begitu, ya. Dia apa? Lalai dari perintah Allah. Baik. Sampai jam 11 kita ya. Bila ada seorang suami yang tidak menafkahi keluarganya, sedangkan istrinya berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, siapa yang harus membayar hutangnya? Karena istrinya sudah tidak bisa membayar hutangnya. Suami, ya, suami itu wajib untuk apa? Menjadi imam bagi keluarga. Suami itu rijal, ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang dipanggil itu suami. Dia adalah pemimpin bagi siapa? Istri dan anak-anaknya. Bukan istri. Tapi suami yang bertanggung jawab terhadap apa yang apa? Dialami oleh istri dan anak-anak. Suami yang menjadi apa? Yang ditanya nanti tentang istri dan anak-anaknya. Termasuk kalau kemudian perbuatan istri karena maaf terpaksa dia berhutang, maka suami yang wajib melunasinya. Ya. Jadi ini para suami nih yang di sini. Ya. Para suami jaga istri kita, nafkahi istri kita. Ya. Kalau dia tidak menafkahi keluarganya sedangkan dia tahu itu adalah kewajiban yang Allah tetapkan kepada dirinya, maka dia berdosa. Dia berdosa besar itu. Ya. Karena suami Allah lekatkan tanggung jawab. Dia telah mengambil perwalian dari orang tuanya dulu yang menghidupi apa? Istrinya. Dulu waktu apa? Si wanita ini berada di perwalian orang tuanya tanggung jawab. Tapi sekarang ketika nikah diambil perwalian oleh suami, maka dia wajib itu menafkahi istrinya. Kalau dia tidak menafkahi, dia dosa besar. Setiap hari bahkan. Tiap hari dia nggak keluar, atau kalaupun dia punya nafkah dia nggak kasih istrinya, maka dia berdosa. Kalau dosanya itu semakin menumpuk, dengan apa dia bisa apa menggugurkan dosanya? Kalau dia tidak mau apa bertaubat kepada Allah. Maka jawabannya dua, suami itu berdosa kalau seperti itu, kecuali kalau suaminya tidak menafkahi karena ada uzur. Na'udzubillah, misalkan dia lumpuh, ya, suaminya nggak bisa berbuat apa-apa, istrinya kemudian berusaha, tapi dalam usahanya dia berutang sana sini, maka di sini apa namanya kata para ulama, istrinya itu juga harus apa? Menahan diri. Dia harus tahu kondisi suaminya yang seperti itu. Kalaupun dia mau berusaha dibolehkan, tapi jangan berhutang. Karena hutang itu hukumnya berat. Hutang hukumnya apa? Berat. Gitu. Kalau dia berhutang dalam kondisi suami yang tadi, yang lumpuh, yang tidak berusaha, maka dia wajib bermusyawarah dulu dengan suaminya. Tidak boleh, bahkan dia berdosa kalau dia berhutang tanpa izin. Ya. Dia tahu-taunya apa? Menimpakan suami, tahu-taunya hutangnya sudah sekian puluh juta. Dan ini terjadi. Ini terjadi sampai 70 juta. Ya, datang ke ustadznya. Ustadz yang pusing. Istrinya berhutang, suaminya apa namanya tidak tahu, ya, sebagian besarnya tidak tahu, sebagian kecilnya diberitahu setelah kejadian. Istri nggak boleh begitu.
Walaupun dia punya hak untuk berusaha, tapi ingat, hal yang yang berkaitan dengan rumah tangga harus seizin suaminya. Ya, mudah-mudahan ini tidak terjadi pada yang kita semuanya atau yang bertanya. Kalaupun misalkan terjadi pada orang lain, maka nasihati suaminya, ya, bahwasanya dia punya tanggung jawab melunasi hutang istrinya ketika suaminya itu dalam kondisi yang normal. Ya, dalam kondisi yang normal. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini ada suami juga ini. Ustaz, saya kalau bicara sama suami suka nada tinggi, nggak boleh. Ya, karena beliau suka kurang dengar. Sekarang kan teknologi udah canggih, Ibu, ya kan? Karena ada alat yang bisa mendengar. Nggak punya duit, Ustaz, ya sudah, ibu dekati suami. Bahkan bibir ibu tempelkan ke telinga suami. Itu masya Allah, nggak apa-apa. Ngomong pelan-pelan, tapi jangan di telinga, Mas, ya jangan, ya nggak boleh. Ya, jangan. Ya, seorang istri nggak boleh bersuara lebih tinggi dari suaminya. Karena suami itu kata para ulama surga bagi istrinya. Khadijah itu, di antara kemuliaan Khadijah, nggak pernah dalam hidupnya bersama Rasul Muhammad SAW suaranya lebih tinggi dari Rasul, nggak pernah. Walaupun secara status kedudukan, siapa yang nggak tahu Khadijah? Ya, saudagar kaya. Dari sisi umur lebih daripada suaminya, tapi Khadijah ketika jadi istrinya Muhammad SAW nggak pernah bersuara lebih tinggi dari Rasulullah. Maka jadilah para istri Khadijah sekarang, yang dia lembut sama suami. Kalau suaminya memang kurang dengar, ya ngomongnya jangan jauh-jauh, dekat-dekat, ya kan? Ngobrol secara lembut. Pak, dia dengar. Kalau udah Pak, dia ngangguk. Berarti kan dengar kan? Syukur-syukur kalau kemudian ya misalkan naudzubillah telinganya udah parah sekali, tapi kalau didekati ke telinganya dia dengar, ngobrol di telinganya. Ya. Ini bagian dari akhlak yang masya Allah bagus dari seorang istri. Jadi jangan teriak-teriak sehingga sampai menyakiti suaminya. Ya. Yang lebih lucu lagi kalau suaminya bilang jangan teriak-teriak dong. Emang saya budak? Ya memang budak, ya kan? Kalau dia budak harusnya dia juga paham gitu. Ya, istrinya lagi bicara, ya dia mendekat kepada istrinya. Ya, jarak 1 meter udah dengar, ya sudah, ya. Jadi pesan Ustadznya jangan bicara lebih tinggi dari suami. Walaupun suami kita kurang dengar, ya kita yang lebih tahu suami kita. Oh, kurang dengar, ya udah. Kalau jarak 1 meter dia dengar, ngobrol 1 meter. Kalau perlu ngobrol sambil dekat sekali, sambil tangan kita merengkuh pundak dia, itu kan bagus ngobrol, ya. Ya, jadi jangan malu terhadap suami yang seperti itu. Kalau memang Allah kasih karunia rizki, punya beli tadi, ya dibelikan, ya. Syukur-syukur kalau kemudian ya dengan bahasa-bahasa yang lain. Ada itu suami istri, satu di antara mereka memang kurang dengar. Kami suaminya kalau komunikasi pakai bahasa isyarat, istrinya langsung ngerti, ya nggak apa-apa. Ya, yang penting jauhi sikap yang membuat satu atau dua orang ini tersakiti. Jauhi, itu saja. Ya, dengan teknis apapun silahkan. Yang penting maksud tersampaikan. Dan jauh dari maksiat tadi, maksiat kepada suami atau bahkan maksiat kepada istri. Jadi jangan sampai seorang suami manggil istri sampai tetangga dengar, istri manggil suami sampai tetangga dengar, jangan, ya kan? Bersuaralah dengan dengan lembut, dan itu ciri dari orang-orang yang yang bertakwa. Tayyib. Saya rasa tidak semua yang bisa dijawab gitu ya. Ada yang sudah pulang haji ya. Saat ini lagi viral orang
yang pulang haji membawa air zam-zam di dalam kopernya yang dibungkus dengan pakaian dan barang lain. Ya, hari ini banyak yang ketahuan dan dibongkar kopernya oleh petugas karena hal ini dilarang oleh maskapai. Yang ditanyakan perbuatan jamaah seperti ini bagaimana hukumnya? Apakah air zam-zam tersebut? Ya kalau ada peraturannya, dan peraturan juga dibuat untuk kemaslahatan dari penumpang, tidak boleh lebih dari sekian gitu ya. Ya turuti. Ya, turuti. Dan akan menjadi tidak halal kalau kemudian kita keluar dari peraturan tersebut. Bukankah Nabi SAW mengatakan al-muslimun ala syurutihim, muslim itu terikat dengan akadnya. Ya, kalau memang ada ketentuan 3 kilo atau berapa sih sekarang? 10 kilo misal ya, 5 kilo kan? Ya sudah bawa. Toh juga maaf, air zam-zam yang asli insya Allah juga banyak yang walaupun harus dibeli lagi. Nggak perlu memaksakan. Pulang harus dibungkus sana, ditutupi, ini nggak perlu. Ya, yang resmi saja. Ya, dan insya Allah peraturan itu dibuat juga untuk kemaslahatan penumpang di pesawat. Ya, kalau lebih dari dari bebannya, nanti justru mudaratnya lebih besar. Ya, jangan sampai kemudian gara-gara kita, kemudian akibat buruknya kepada jamaah yang lain. Ya, ikuti saja peraturan itu, karena peraturan insya Allah dibuat juga untuk kebaikan. Ya, air zam-zam kurang, beli lagi ke saudara antum yang ada buka toko-toko herbal. Ya, jangan semua gratis dari dari sana, dari Saudi. Enggak, beli juga di sini nggak apa-apa. Ya, kalau 5 kilo kurang Ustaz, saudara yang datang sekampung gitu ya antum beli lagi sampai sini. Dan juga jadi bersedekah buat saudara antum yang jualan, kan enak niatnya seperti itu. Ya, kemudian yang datang juga terserasa terlayani. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini dulu yang bisa Ustaznya sampaikan. Karena waktu juga mohon maaf tidak bisa menjawab semuanya. Insyaallah kalau Allah memudahkan, insyaallah kita dipertemukan lagi pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kalau ada yang benar semata karena dari Allah Subhanahu wa taala, kalaupun ada yang salah, ada yang kurang semata karena kedhaifan ilmu yang ada pada diri saya, kita mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pekan depan insyaallah hari Ahad tanggal 16 Juli oleh Ustaz Nazmi Umar Bakar dengan kitabnya 50 sebab terhingga dari api neraka. Itu saja dari kami panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.